ini tahun 2019 yang ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Jadi COVID-19 ini sangat amat gampang menular. Jadi sebelumnya kan kita tahu zaman dulu ada yang namanya SARS. SARS itu dia 2002, itu di Cina juga. Nah itu merupakan suatu penyakit yang sama, penyakit yang menyebabkan akan mengakibatkan gejala seperti batuk pilek, demam, dan paru-paru yang akan menyebabkan pneumonia atau bronkitis. Yang kedua itu MERS, itu ada dulu itu di Arab Saudi, yaitu faktor hewannya dia dari onta dan kelelawar sama juga. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan virus yang berkembang dari SARS itu. Jadi virusnya itu yaitu namanya SARS coronavirus 2 seperti itu. Jadi apa yang kita harus ketahui? Berarti kita ini harus mengetahui gejala-gejala seperti itu. Gejalanya itu apa aja sih? Yang pertama yang kita tahu itu demam. Demam itu di atas 38 derajat Celcius. Lalu adanya keluhan batuk, flu, disertai dengan sesak, dan ada lagi disertai dengan mual muntah atau ada gangguan pencernaan seperti diare atau mengslet. Nah, jadi gejala-gejala itu dia sama seperti gejala pada umumnya flu biasa, tapi kenapa kita harus curiga ke COVID? Dia harus ketahui dulu sebagai faktornya. Apakah yang pertama dia itu ada keluar dari negara yang terinfeksi atau sekarang kota yang terinfeksi di kota-kota besar Jakarta. Jadi ini berhubungan sama yang namanya di situ nanti ada notifikasi, ada OTG, ada PDP, ada ODP. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama apa itu? Notifikasi. Notifikasi yaitu orang yang kita curigai yang harus kita data apabila dia datang ke daerah kita yang masih belum endemik dengan penyakit itu. Jadi kita ada di Kaur saat ini. Jadi apabila ada rekan, saudara, tetangga, sahabat itu dari Jakarta, dari luar negeri atau dari kota-kota besar yang sudah ada di red zone, dia datang, itu harus kita data dan itu masuk ke notifikasi. Nanti orang-orang tersebut harus melaporkan ke Kades. Nah, Kades tersebut harus mendata dengan tim kesehatan dan jangan menyuruh orang yang baru datang itu ke fasilitas kesehatan karena kita nggak tahu dia ada virus atau tidak. Kalau dia ternyata ada virus, dia datang ke fasilitas kesehatan, jangan tidak memakai masker, jangan dia nanti bisa batuk, bisa bersin, nah, itu bisa menyebabkan penularan secara lokal. Jadi intinya itu notifikasi harus kita ketahui dan harus karantina isolasi selama 14 hari. 14 hari ini berhubungan dengan perjalanan virus itu sendiri. Jadi virus itu ada di tubuh kita, masuk dan itu akan berkembang selama 14 hari, dia akan mengeluarkan gejala. Kalau sudah 14 hari tidak ada gejala, orang tersebut sudah bisa dinyatakan aman, tapi tidak sepenuhnya karena masih bisa juga dia ada gejala di belakang. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan sebenarnya. Dengan adanya pemeriksaan tapi tes itu screening bukan yang gold standar untuk menentukan penyakit COVID-19 ini. Kalau gold standar untuk mengetahui penyakit 19 ini, COVID ini, dia harus melakukan swab PCR, yaitu diambil sampel lendir di tenggorokan dan di hidung. Itu akan diperiksa oleh Litbangkes yang ada di Palembang, saat ini ada Jakarta juga pusatnya. Jadi lanjut lagi, setelah notifikasi itu ada namanya ODP, orang dengan pengawasan. Jadi ODP itu saat orang itu ada keluhan ringan yang tidak menyebabkan dia harus dirawat tetapi dia tetap diisolasi. Keluhan ringan itu apa? Seperti ya dia demam-demam sedikit, batuk, dan dia itu ada pernah ke zona merah. Terus ada lagi OTG, orang tanpa gejala. Nah, yang ini yang kita harus waspadai. OTG ini
kuncinya dia pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi virus COVID-19. Jadi apabila dia ada kontak pada saat itu, dia sudah jadi OTG, orang tanpa gejala. Karena apa? Dia tidak ada gejala, tapi kemungkinan dia akan ada virus dalam tubuhnya karena pernah kontak sama pasien yang COVID-19 positif. Seperti itu. Kalau PDP itu pasien dengan pengawasan. Nah itu ya itu sudah merupakan pasien yang dengan gejala berat, demam tinggi, batuk, sesak sampai menyebabkan dia penyakit paru, itu pneumonia. Nah itu dari hasil foto ronsen nanti kita ketahui sama itu harus di swab, periksa untuk lebih lanjutnya. Nah seperti itu. Terus besarnya mengenai ini dok, jadi perlu kejujuran tersendiri dok ya, dari bagi pasien-pasiennya seperti OTG ini, karena kan mereka kan pada saat dicek mereka dinyatakan sehat. Ya. Jadi seperti apa ini? Jadi seperti ini ya, itu perlu kejujuran memang sangat dibutuhkan pada saat ini, karena kalau kita jujur nanti tidak akan terjadi penyebaran secara lokal atau secara umum. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia pernah ke red zone, contohnya Jakarta, dia datang ke KAUR, dia notifikasi saat itu belum ada keluhan. Pada saat ada keluhan dia datang ke Vaskes, tapi dia tidak jujur. Nah jadi kita menggalinya itu kalau dia kita tanya dari Jakarta nggak ada kontak sama orang pasien COVID, tidak ada. Jadi kita tidak bisa menegakkan karena itu COVID. Nah, setelah itu kita kasih obat biasa, simptom seperti batuk diobatin, demam diobatin, tetap kita anjurkan pada saat itu. Nah, nanti dia datang tuh. Setelah kita suruh pulang, kalau ada keluar datang lagi, dia datang lagi. Jangan keluar sesak berat. Nah, ini yang kita nggak tahu. Akhirnya kami rujuk ke rumah sakit misalkan. Jadi pada saat di rumah sakit, barulah ditanya lebih dekat lagi, diperiksa, di foto ronsen, dia ada pneumonia, lalu di swab dia positif. Nah ini yang akan mengakibatkan kita tracking namanya. Trackingnya agak sulit. Jadi dengan siapa aja dia pertama kali datang, dia di rumah dengan siapa atau di lingkungan dia gimana. Nah ini kalau dia tidak jujur, berarti kan kita tidak siap posisinya, para medis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah itu akan mengeluarkan meluas. Tapi kalau dia jujur dari awal sudah ada ke arah situ, kita akan lebih siap. Kita akan lebih siap dengan APD, kita konsultasi dengan dokter spesialis yang menangani pasien COVID ini. Jadi kita akan lebih berstruktur berjenjang itu lebih